Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan, yaitu tentang rukun daripada la ilaha illallah. Tadi sudah saya jelaskan, la ilaha artinya nafi. Nafi itu artinya meniadakan sesemua, menafikan atau meniadakan semua yang disembah selain Allah. Artinya semua yang disembah selain Allah itu adalah batil, tidak benar, semuanya sesat. Itu keyakinan dan i'tiqad setiap muslim dan muslimah. Jadi tidak bisa kita katakan ya mungkin agama itu benar, karena setiap agama yang ada berkaitan dengan masalah ilah, berkaitan dengan masalah Tuhan. Kalau seandainya kita benarkan agama itu, berarti kita benarkan ada Tuhan selain daripada Allah. Ini yang batil. Di dalam masalah i'tiqad, keyakinan, dalam masalah perayaan mereka dan segala macam, kita katakan semuanya batil. Itu i'tiqad seorang muslim. Bukan ekstrim, bukan. Jangan antum mau dikatakan ekstrim. Ini i'tiqad, ini keyakinan, ini akidah seorang mukmin dan mukminah. Jika dikatakan bahwa ada sesembahan selain Allah, kita katakan tidak benar, salah. Jadi nggak ada, makanya tidak ada dalam Islam itu namanya toleransi beragama, tidak ada. Karena Quran sudah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu pernyataan. Ayat ini turunnya di Makkah, bukan di Madinah, di Makkah. Sejak awal-awal ketika orang Quraisy mengatakan adanya toleransi, artinya sekarang kami menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan kami. Artinya ada tasamuh, ada toleransi. Dalam Islam tidak ada demikian. Artinya katakan bahwa yang benar hanya Allah. Dikatakan kepada orang-orang kafir mencakup semuanya. Semuanya. Nasrani kafir, Yahudi kafir, dan semua yang lain kafir. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah, kecuali kalau kamu beriman kepada Allah saja. Itu i'tiqad. Jadi kita menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi kalimat dari la ilaha. Jadi makna syahadat ini besar. Dan dibahas nanti oleh para ulama tentang syarat-syaratnya. Kemudian illallah artinya menetapkan. Artinya musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Menetapkan, yang disilakan dengan isbat. Jadi rukun la ilallah ada dua, ada nafi, ada isbat. Kalau kita katakan semua yang ada ini batil, berarti ada satu yang hak. Yang hak itu hanya Allah saja. Jadi yang kita ibadahi hanya Allah. Yang boleh kita beribadahi dan wajib kita ibadahi hanya Allah. Dan tidak boleh kita sekutukan dalam beribadah kepada Allah. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Dikaitkan dengan kerajaan karena tidak ada di muka bumi ini, di langit dan yang di antara keduanya, ada kerajaan yang seperti kerajaan Allah. Tidak ada. Artinya tidak ada kerajaan yang menyamai kerajaan Allah. Seandainya ada seorang raja di dunia ini yang mempunyai segala macam, artinya dia punya istana, dia punya tanah, dia punya segala macam. Tapi kalau dilihat secara kenyataan, jelas tidak sama dengan kerajaan Allah. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, Allah menurunkan hujan. Sedangkan mereka tidak bisa. Dan ini sudah dibantah sejak zaman Nabi Ibrahim. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, ketika Ibrahim mengatakan bahwasanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, dia katakan bahwasanya saya juga menghidupkan dan mematikan. Dibalas saja oleh Ibrahim, Allah itu menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Tercenganglah orang kafir itu. Jadi kalau raja yang mana yang menganggap demikian, dia tidak akan sanggup. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 258.
Ya Allah menyebutkan tentang kerajaan. Tidak, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahu mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Apakah engkau tidak perhatikan orang yang mendebat Ibrahim, yang menghujat Ibrahim tentang Tuhannya, yaitu Allah memberikan kerajaan kepadanya. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Ia katakan, aku menghidupkan dan aku juga bisa mematikan. Kata Ibrahim, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur, maka hendaklah engkau terbitkan dari barat. Maka tercenganglah orang kafir itu, dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Anda melihat di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang orang yang mempunyai kerajaan. Meskipun dia katakan, aku bisa menghidupkan mematikan. Menghidupkan maksudnya orang yang mesti dibunuh, dilepas. Berarti hidup. Kemudian mematikan, orang di penjara kemudian dibunuh oleh dia. Mematikan. Pengertian dia begitu, tentang menghidupkan dan mematikan. Bahwa dia bisa. Kemudian Ibrahim balas, kalau kamu bisa menerbitkan dari barat, coba terbitkan. Allah menerbitkan matahari dari timur, kamu terbitkan. Tidak bisa. Jadi raja yang ada di muka bumi, sehebat-hebatnya raja, hatta Sulaiman yang bisa mengatur jin, tetap semuanya itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dikatakan, kalau raja itu hanya Allah saja, semua yang ada kerajaannya sifatnya semu dan sementara. Sedangkan Allah abadi. Jadi mulai Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, sampai manusia masuk jannah, masuk neraka, Allah tetap raja. Dan kerajaan Allah tidak kurang sedikit pun. Sebagaimana disebutkan dalam hadits qudsi, Allah mengatakan, wahai anak Adam, seandainya semua kalian, yang pertama, terakhir, jin yang pertama dan terakhir, semuanya itu beribadah kepadaku, berada dalam hati seorang yang takwa. Artinya semuanya bertakwa kepada Allah, semuanya. Itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah. Seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, semuanya di satu tanah lapang yang sangat luas, semuanya minta kepadaku dan aku berikan semua satu persatu. Aku berikan, kata Allah, semuanya aku berikan. Tidak akan kurang. Melainkan seperti, yaitu jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat. Nempel sedikit saja, air laut pun nempel di jarum. Allah memberikan perumpamaan, jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat lagi. Kurang tidak air laut itu? Tidak kurang sedikit pun juga. Begitu Allah memberikan perumpamaan. Artinya semua orang minta kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada Allah. Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamid. Maha Kaya dan Maha terpuji. Nah, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, begitu juga dalam ibadah. Jadi kalau kita mau memahamkan kepada orang yang awam, semuanya demikian Allah. Allah menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohonan, segala macam buah yang kita makan, diberikan oksigen, Allah yang punya. Kerajaan hanya Allah. Semua yang indah ini kalau manusia bisa membuat keindahan, Allah membuat keindahan yang lebih indah daripada itu. Dan itu bisa kita lihat. Pemandangan alam masih lebih indah daripada apa yang dibuat oleh manusia. Masih lebih indah apa yang Allah ciptakan. Karena itu kita harus mengabdi hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi mu'allif menjelaskan bahwa ibadah itu hanya milik Allah, kepada Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kita tetapkan hanya kepada Allah, sebagaimana keyakinan kita bahwa raja yang mutlak di muka bumi, di langit, antara keduanya hanya Allah saja. Semua sementara dan semuanya semu. Jadi ini tentang rukun, dan ini harus kita bisa memberikan perumpamaan
kalau kita ingin menyampaikan kepada keluarga atau kepada orang awam tentang masalah ini, supaya bisa diterima, gitu, tentang memahami makna la ilaha illallah. Jadi sembahan itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Kita lanjutkan. Sekarang tafsir yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Sekarang tafsirnya kita lihat. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Qauluhu ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28 Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu sembah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Fatarani ay khalaqani, yang menciptakan aku siapa? Allah. Fa innahu sayahdini, sesungguhnya dialah yang akan menunjuki aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi, dan dia menjadikan kalimat itu kalimat yang tetap. Baqiyah, itu kalimat yang tetap. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Fi 'aqibihi ay fi dzurriyyatihi, pada keturunannya. 'Aqibihi sama dengan dzurriyyatihi, keturunannya. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kemana? Ilaiha, kembali kepada kalimat tersebut. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu kembali kepada kalimat tauhid. Jadi yarji'un, kembali kepada agama Ibrahim al-Khalil, yaitu kalimat la ilaha illallah dengan penjelasan para mufassirin. Jadi ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ini kata-kata bara'um mimma ta'budun sama dengan yang kita bahas tentang definisi Islam, yaitu al-bara'ah minasyirki wa ahli. Jadi orang Islam dia harus berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaum musyrikin. Tidak ikut campur, tidak malah membantu atau mendukung, tidak demikian. Dia harus berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin, dari apa yang mereka sembah. Illa alladzi fatarani, arti semua dia bara kecuali Allah yang menciptakan aku. Tidak ada bara kepada Allah, yang ada wala. Wala itu artinya mencintai, loyal kepada Allah saja. Karena sungguhnya Allah lah yang akan menunjuki aku. Allah saja yang menunjuki Ibrahim. Adapun patung, kubur, pohon dan yang lainnya tidak akan menunjuki, dan tidak akan menunjuki kita. Yang menunjuki kita ke jalan yang lurus hanya Allah saja. Dan Ibrahim menjadikan satu kalimat yang tetap. Kalimat ini kalimat yang tetap pada keturunannya agar mereka kembali kepada kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Menurut para mufassirin, yang dimasukkan kalimat dalam ayat ini kalimat baqiyah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan itu yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada anaknya Ismail dan Ya'qub. Kemudian Ya'qub juga menasihati kepada anak-anaknya Yusuf dan yang lainnya. Itu diingatkan dengan kalimat ini la ilaha illallah. Itu pesan dan wasiat para anbiya.
Yaitu wasiatkan agar beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri daripada yang selain Allah. Jadi di sini yang menjelaskan tafsir, yang menjelaskan ayat ini, kata-kata di sini ada la ilaha, yaitu tiada sesembahan selain Allah. Dalam ayat ini ada kata-kata itu. Apa? Bentuknya lain. Tidak sama apa dalam ayat ini? La ilaha artinya menafikan semua sesembahan yang ada itu tidak benar, batil. Artinya tidak ada ilah, yang disembah itu tidak ada. Yang disembah hanya Allah saja yang benar. Apa dari ayat ini yang dapat kita ambil? Karena muallif penulis kitab ini mengatakan tafsir yang menjelaskan yaitu perkataan Ibrahim. Dari kalimat bara'um mimma ta'budun. Artinya aku berlepas diri apa yang kamu sembah. Kata-kata bara, berlepas diri, artinya semua yang ada itu batil, tidak ada yang disembah. Semua tidak benar untuk disembah. Begitu. Kemudian dikecualikan siapa? Kalau di sini illallah, kalau di sini siapa? Illalladzi fatarani. Siapa yang fatarani? Khalaqani. Yang menciptakan aku adalah Allah. Ini kalimat yang menjelaskan dalam ayat ini. Kalau di sini la ilaha illallah, kalau di sini lafadznya berbeda, tapi bisa dipahami oleh setiap orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, dia akan paham. Di sini Ibrahim berlepas diri, artinya mengatakan semua sembahan itu batil, tidak benar, sesat. Yang benar siapa? Yang harus kita sembah, yang kita ibadahi. Illallah. Di sini illalladzi fatarani, sama saja. Kecuali Allah saja yang aku sembah, yang aku ibadahi. Di sini kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah. Dan kalimat ini harus tetap sampai hari kiamat. Dan kita harus ingatkan keluarga kita, keturunan kita dengan kalimat ini la ilaha illallah. Maka kalimat ini la ilaha illallah, kalimat yang pertama diucapkan bagi orang yang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kalimat ini yang terakhir yang harus diucapkan oleh setiap muslim dan muslimah ketika dia sakaratul maut. Makanya Nabi mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak yang lain, cukup kalimat itu saja la ilaha illallah. Karena Nabi, barang siapa yang akhir hayatnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Yauman minad dahri. Jadi dalam satu masa itu dia akan masuk ke dalam jannah. Jadi bukan pasti masuk surga itu langsung jannah. Tidak demikian. Dilihat kepada dosa-dosanya. Kalau dia mukmin bertauhid kepada Allah dan dia banyak berbuat dosa, akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian dia akan masuk ke dalam jannah. Tapi kalimat ini harus diucapkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini yang pertama diucapkan orang yang masuk Islam, dan kalimat inilah yang harus diucapkan ketika dia sakaratul maut, menjelang wafat, harus diucapkan kalimat ini. Kemudian wa qauluhu ta'ala dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Allah berfirman, qul ya ahlal kitab, qul, katakanlah. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab ini? Al-Yahud dan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawa'. Marilah ke sini, ta'alau, kemarilah menuju kepada satu kalimat yang sama. Kalimat yang sama
bainana wa bainakum, antara kami dan kamu, alla na'budu illallah, bahwasanya tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Bahwasanya tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak boleh sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain dari Allah. Fa'in tawallau, dan jika kamu berpaling, faqulu asyhadu bi anna muslimun, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Dan jika kamu berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwasanya kami ini orang-orang Islam. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan kepada mereka ini ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ila yaumil qiyamah sama, tidak beda. Ahli kitab pada zaman itu dengan zaman sekarang sampai hari kiamat sama, tidak berubah. Artinya mereka Allah sudah kafirkan. Mereka menganggap Tuhan itu tiga, itu sudah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman itu. Dan mereka menjadikan pendetanya sebagai Tuhan sejak zaman Nabi Muhammad. Menjadikan pendeta sebagai Tuhan. Maka di sini katakan, wahai ahli kitab, marilah ke sini kepada satu kalimat antara kami dan kamu. Kalimat ini yang dipesan oleh para nabi, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan yang lainnya, itu berpesan agar bertauhid kepada Allah. Karena setiap rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi mesti dakwahnya dakwah tauhid. Semuanya. Antum bisa lihat. Sekarang untuk membuktikan bahwa disuruh kepada kalimat yang sama. Karena semua nabi kalimatnya sama. Yaitu hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada yang lain. Antum bisa lihat dalam surah Al-Anbiya, surah 21, ayat 25. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada rasul itu, bahwasanya tiada ilah melainkan aku, kata Allah. Fa'buduni, maka hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Jadi ayat ini, fa'buduni, itu pernyataan semua rasul. Ya, setiap rasul dakwahnya tanpa kecuali. Nabi Musa begitu, Nabi Isa, semua nabi dakwahnya yaitu annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Semuanya la ilaha illallah, dakwah para nabi itu. Dan disuruh fa'buduni, agar menyembah Allah saja. Adalah kamu menyembah aku, menyembah Allah SWT. Semua dakwah nabi. Maka di sini katakan wahai Muhammad kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ke sini, mari kemari untuk membaca satu kalimat yang di Taurat itu sudah ada, di Injil yang asli ada, disuruh beribadah hanya kepada Allah. Tapi semuanya sudah dirubah, tidak ada satu pun yang tersisa. Semua menurut penjelasan Allah dalam Al-Quran, yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Mereka sudah merubah semua ayat yang ada dalam Taurat dan Injil, sudah dirubah semuanya. Dan mereka pakai untuk menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Yaitu baik di Taurat, di Injil yang asli, itu semuanya mengingatkan kepada beribadah hanya kepada Allah saja. Maka di sini katakan
Sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini semua pesan anbiya, semua pesan rasul. Karena semua nabi agamanya satu, yaitu Islam. Semua nabi, cuma syariat berbeda-beda. Agamanya semua nabi satu, agama tauhid, Islam, semua nabi. Hatta Musa menganjurkan demikian. Hatta Ibrahim dan anak-anaknya Yakub, kalau antum lihat dalam surah Al-Baqarah saja, itu mereka mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua begitu. Tapi syariat berbeda-beda. Itu yang harus antum paham. Agamanya satu tapi syariatnya berbeda-beda. Dan Ibrahim menasihati demikian kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Ayat 133 juga begitu. Ya'qub menasihati anaknya demikian. Am kuntum syuhada idza hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Semua mengatakan kami ini orang-orang Islam, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maka kalimat yang satu itu Islam, beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Itu dua. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan Tuhan atau sebagian yang lain selain Allah. Karena dalam agama Yahudi dan Nasrani, pendeta itu merupakan Tuhan. Apa kata pendeta itu yang benar. Dogma ajarannya. Sedangkan dalam agama Islam tidak boleh. Meskipun ada umat Islam yang mengikuti jejak mereka. Ini salah. Nabi sudah meramalkan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la tabi'tumu. Qulna faman ya Rasulullah al-yahudu wan nasara? Qala faman? Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai mereka masuk lubang biawak pun kamu ikut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah Yahudi Nasrani? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ada sini sahih dari Imam Bukhari. Artinya umat Islam akan mengikuti jejak mereka dalam hal apa saja. Ternyata terbukti dalam hal tidak boleh menjadikan Tuhan sebagian kepada sebagian yang lain, ternyata ada di umat Islam. Dalam Nasara, pendeta itu sebagai Tuhan. Apa kata dia harus diikut? Sampai taubat pun apa kata pendeta? Kalau pendeta bilang ya sudah, dia maafkan kamu oleh Tuhan, sudah maaf. Jika minta ampun kepada Allah, ada pendeta. Di Islam pun ada yang seperti itu. Kalau antum lihat di kiai-kiai, Habib-habib, ya, itu dijadikan sebagai Tuhan, disembah. Ada yang tabarruknya dengan si kiai. Pokoknya kalau sudah cium tangan kiai sudah senang, plong pikirannya. Atau kadang-kadang sisa air minumnya barokah, jannah. Sisa kobokannya juga demikian. Segala macam. Sampai sudah mati pun disembah. Itu menjadikan Tuhan sebagian dengan sebagian yang dilarang oleh Allah. Ternyata hal ini terjadi pada umat Islam. Mengikuti jejak mereka. Sebagaimana kuburan dijadikan masjid, masjid dijadikan kuburan. Itu kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Ternyata diikuti oleh kaum muslimin. Bahkan disembah, diibadahi, kemudian minta-minta di sana. Nah, ini yang tidak boleh. Dan semua hukumnya yang tercantum dalam ayat ini, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menjadikan sebagian dengan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain pada Allah. Semuanya hukumnya ini dosa besar yang paling besar. Syirik, dosa besar yang paling besar. Kemudian menjadikan sebagian sebagai Tuhan selain daripada Allah juga
Ini dosa besar, yang paling besar. Maka kata Allah, fa in tawallaw, seandainya mereka berpaling, katakanlah aku bersaksi bahwasanya aku ini orang-orang Islam. Jadi kalau mereka berpaling, kita katakan isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami ini orang Islam. Jadi wajib kita menyampaikan kepada mereka kalimat yang tegas ini, kalimat tauhid. Dan kita mengatakan kepada mereka tidak boleh sebagian dari kita menjadikan Tuhan Tuhan yang lain. Tapi yang perlu kita ingat di sini, yang harus kita ingat, bahwa untuk menyampaikan kepada ahlul kitab agar mereka masuk ke dalam Islam, tentunya ada sebagian orang yang pakar dalam masalah ini, yang diistilahkan dengan ahli kristenisasi, yaitu kristologi. Dia pelajari ini sesudah dia mempelajari al-Islam. Dia sudah menguasai, boleh bagi mereka untuk berdebat dengan ahlul kitab agar mereka masuk ke dalam Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita tidak sanggup, cukup kita mendakwahkan kaum muslimin. Kalau kita tidak sanggup, kita mendakwahkan kaum muslimin. Jangan sampai semua orang, wah kita harus menyampaikan kepada ahlul kitab. Beli buku-buku tentang kristenisasi, baca Qur'annya ditinggal. Sunnah Nabi yang sahih ditinggal. Salah. Serahkan kepada pakarnya. Masalah Syiah, serahkan kepada pakarnya. Yang bagi kita, yang penting agar orang beribadah kepada Allah. Untuk menghadapi kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, syirik, itu tugas kita. Kita wajib dakwahkan. Adapun kepada golongan-golongan yang sesat atau firqah yang sesat atau orang-orang di luar Islam, itu serahkan kepada pakarnya. Jangan semua mencurahkan tenaga untuk itu. Tugas kita masih banyak, kewajiban kita masih banyak. Kalau kita mencurahkan untuk menghadapi mereka, ya seperti yang terjadi. Ada sebagian orang hafal Injil sampai kitab-kitabnya, bab-babnya Quran tidak hafal. Rugi. Hadis Nabi tidak hafal. Bahkan yang dihafal apa? Yang dhaif dan yang maudhu', yang palsu. Rugi, seperti itu. Padahal yang pokok ini, para sahabat dulu begitu. Quran dulu dan sunnah dulu. Yang dipelajari. Makanya itu yang harus kita awali. Ya kewajiban kita mendakwahkan kepada mereka bahwa kalimat itu satu, Allah yang disembah, selain itu tidak boleh sembah. Dan ayat-ayat yang mendukung tentang kalimat la ilaha illallah ada beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya saya sebutkan banyak ya dalam Al-Quran. Di antaranya ayat yang antum sudah hafal. Sudah hafal dalam surah Bani Israel ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah mewajibkan kepada kamu, janganlah kamu beribadah, janganlah kamu menjamankan hanya kepada Allah saja. Jadi, tidak boleh beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa. Dan sekian banyak ayat Al-Quran. Ini saja sampai sini kajian kita tentang masalah kalimat la ilaha illallah, tentang syarat-syaratnya. Antum sudah pernah diberikan ya? Dalam beberapa kajian mungkin pernah. Dalam daurah mungkin pernah ya? Hafal ya tentang syarat la ilaha illallah. Siapa yang hafal? Ini banyak ini yang sudah daurah berkali-kali ini. Yang sudah jadi panitia. Coba apa syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah. Ini sudah rukunnya, sudah kita bahas. Sekarang syaratnya. Masa enggak tahu? Syarat sholat tahu. Harus bersih dari hadas besar, hadas kecil. Tempatnya harus bersih, harus berwudu. Itu tahu. Ini syarat la ilaha illallah. 6. Syaratnya itu ada 7. Sebutkan. Siapa yang hafal? Masa enggak hafal syarat la ilaha illallah? Al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabbah, al-inqiyad, al-qabul.
Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqinu, yang ketiga al-ikhlasu, yang keempat as-sidqu, yang kelima al-mahabbatu, yang keenam al-inqiyadu, yang ketujuh al-qabul. Itu tentang syurut la ilaha illallah. Syurut la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Syaratnya ada 7. Di sini ada ini. Iya, nanti bisa dilihat di sini aja. Ya, saya pikir tentang penjelasannya insya Allah nanti, karena panjang penjelasannya. Cukup itu saja dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.